Halo, selamat sore. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang lembaga penjamin simpanan atau sering disebut juga sebagai LPS. Jadi apa itu LPS? LPS adalah lembaga penjamin simpanan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Jadi LPS itu merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank atau sering disebut juga blanket guarantee yang berlaku di masa lalu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2005. Nah, kebijakan blanket guarantee ini di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah. Nah, dengan mempertimbangkan dampak negatif tersebut serta memperhatikan membaiknya kondisi perbankan, kebijakan blanket guarantee telah diputuskan untuk diakhiri pada tahun 2005. Namun, pemerintah menilai bahwa suatu bentuk penjamin simpanan masih tetap diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard berdasarkan UU LPS. Penjaminan simpanan nasabah tersebut dilaksanakan oleh LPS. Nah, jadi yang namanya lembaga penjamin simpanan ini nggak cuma ada di Indonesia, tapi juga ada di 72 negara yang lain. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Swedia bahkan telah mendirikan lembaga penjaminan jauh sebelum krisis perbankan melanda Asia Pasifik. Nah, negara di Asia yang telah mendirikan antara lain Filipina, yaitu pada tahun 1963, kemudian Korea pada tahun 1996. Nah, setelah Indonesia, Malaysia, dan Singapura juga mendirikan lembaga penjaminan. Nah, LPS itu juga berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Nah, inilah mengapa lembaga penjaminan simpanan itu sangat penting dan sangat berfungsi besar untuk nasabah perbankan di Indonesia. Jadi untuk mengakhiri video ini akan saya sebutkan lagi ada fungsi lembaga penjamin simpanan. Yang pertama adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan. Yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Serta ada juga beberapa tugas lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Yang kelima adalah melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Ini ada juga beberapa wewenang lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, menetapkan dan memungut premi penjaminan, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban lembaga penjamin simpanan, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim, menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Yang terakhir adalah melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Terima kasih.